Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Aversah dengan NIM C1B02100. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Strategik, yaitu UTS Manajemen Strategik dengan pertanyaan sebanyak 6 soal. Baiklah, saya mulai dari pertanyaan pertama. Jelaskan definisi manajemen strategik menurut minimal 3 ahli manajemen strategik. Yang pertama, manajemen strategik adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang membantu menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Pendapat dari Wellen dan Bamford 2019. Yang kedua, manajemen strategik adalah manajemen organisasi untuk tujuan jangka panjang secara keseluruhan. Dari Witcher 2020. Kemudian yang ketiga, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Dari Thomas L. Whelan. Baiklah, selanjutnya dengan soal kedua, jelaskan manfaat manajemen strategik bagi perusahaan. Manfaat utama manajemen strategik adalah membantu perusahaan merumuskan strategi yang lebih baik untuk pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional untuk setiap pilihan yang ditemukan. Perusahaan yang menggunakan manajemen perencanaan yang sistematis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas. Manfaat lainnya antara lain memberikan pandangan objektif mengenai masalah manajemen, meminimalkan efek dari perubahan yang dapat merugikan perusahaan, membuat keputusan besar yang dapat mendukung tujuan yang sudah ditetapkan. Baik, selanjutnya soal ketiga, yaitu jelaskan proses yang dilalui dalam menerapkan manajemen strategik. Jawabannya, yang pertama, pengembangan visi dan misi organisasi. Proses manajemen strategi yang pertama adalah pengembangan visi dan misi organisasi, seperti apa yang ingin dicapai dan wujud organisasi seperti apa yang diinginkan di masa mendatang. Yang kedua, penetapan tujuan organisasi. Penetapan tujuan organisasi merupakan usaha menerjemahkan misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang sesuatu yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyusun dan pemilihan alternatif strategi. Ketidakstabilan dalam mengambil keputusan ini sering sekali menimbulkan kekacauan dan kebingungan bagi anggota organisasi. Itulah sebabnya mengapa perubahan mendasar dalam strategi organisasi hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Yang keempat, implementasi atas strategi yang dipilih. Fungsinya pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Yang kelima, evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Tindakan evaluasi masih diperlukan untuk menilai kinerja yang dicapai. Namun seringkali terjadi bahwa kinerja yang dicapai belum atau bahkan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Adanya hal seperti ini yang akhirnya mendorong seorang manajer untuk mengambil suatu tindakan koreksi. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan hubungan antara manajemen strategik dan keunggulan bersaing. Jawabannya, tujuan akhir proses manajemen strategis adalah untuk memungkinkan perusahaan memilih dan menerapkan strategi yang menghasilkan competitive advantage, keunggulan bersaing. Secara umum, sebuah perusahaan dikatakan memiliki competitive advantage ketika dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Nilai ekonomi merupakan perbedaan yang pelanggan bersedia bayar untuk suatu produk atau layanan dan total biaya untuk memproduksi produk atau layanan tersebut. Dengan demikian, ukuran keunggulan kompetitif perusahaan adalah perbedaan antara nilai ekonomi yang dapat diciptakan dan nilai ekonomi yang dapat diciptakan oleh para pesaingnya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kelima. Jelaskan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keunggulan bersaing secara terus-menerus. Jawabannya itu yang A. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya, cost leadership strategy. Menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang atau jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan. Yang kedua, strategi diferensiasional
strategi. Mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing atau mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Yang ketiga, strategi inovasi, innovation strategy. Menemukan cara baru dalam melakukan bisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk atau jasa yang unik guna untuk memasuki pasar yang unik. Yang keempat, strategi pertumbuhan, growth strategy. Secara signifikan memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, diferensiasi ke produk dan jasa baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk atau jasa terkait. Yang kelima, strategi aliansi, alliance strategy. Membentuk hubungan bisnis baru atau aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Baiklah, pertanyaan yang keenam. Selanjutnya, jelaskan tentang strategi bersaing dasar yang dikemukakan oleh Michael Porter. Jawabannya, menurut Michael Porter 1985, strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Selain itu, strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk 5 tahun ke depan, dan karena berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional, serta perlu mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.